Tidak ada lokomotif lain dalam seri CC201 yang mempunyai popularitas seperti CC20145. Di samping tampilan yang sangat unik, mengenakan aksen krom yang mengkilap, lokomotif ini juga terkenal dengan cerita supranatural yang selalu identik dengan kehadirannya. Anehnya, lokomotif ini bukan ditakuti, tapi selalu ditunggu dan diburu oleh para penggemar kereta api. Ikuti cerita CC20145 di Kereta Nostalgia. Berbicara tentang CC20145, tentu saja tidak bisa dilepaskan dengan kehadiran CC201 di Indonesia. Lokomotif buatan General Electric Amerika Serikat ini melakukan debutnya pada tahun 1977. PJKA mendatangkan rombongan CC201 gelombang pertama ini sebanyak 38 unit. Saat itu, tidak ada yang menduga bahwa seri lokomotif ini akan menjadi seri lokomotif sukses tidak hanya di Jawa, tapi juga kelak di Sumatera. Merajai hampir di semua lintasan, menarik semua jenis kereta dari kereta barang sampai kereta mewah. Performa CC201 dianggap memuaskan sehingga tidak perlu waktu lama bagi PJKA untuk kembali memesan CC201 gelombang kedua. Pada tahun 1983, sebanyak 34 unit CC201 baru didatangkan kembali oleh PJKA, sehingga total mencapai 72 unit. CC20145 sendiri merupakan bagian dari gelombang pengiriman kedua ini. Seperti saudara-saudara yang lain, CC20145 didinaskan menjadi tulang punggung armada PJKA saat itu, bertugas menarik kereta barang dan kereta penumpang. Tampilan CC20145 pun biasa saja. Sama seperti lokomotif CC201 lain, tidak ada yang istimewa. Perubahan besar pada CC20145 terjadi pada saat mengenakan livery Perumka, yaitu merah dan biru. Selain menggunakan warna livery standar, CC20145 juga dihiasi krom mengkilap di sekelilingnya. Tentu saja penampilan unik lokomotif ini memancing keingintahuan orang-orang yang melihatnya. Berbagai cerita pun beredar, dan salah satu yang paling populer adalah kisah CC20145 yang selalu bernasib sial. Konon, menurut penuturan para pegawai Balai Yasa Yogyakarta, CC20145 adalah lokomotif bermasalah sejak awal dioperasikan, sehingga sering mengalami kecelakaan atau kerusakan saat dioperasikan tanpa bisa dijelaskan. Setiap mengalami kecelakaan dan selesai diperbaiki di Balai Yasa Yogyakarta, tidak lama kemudian langsung mengalami kecelakaan lagi. Frekuensi tabrakan sesama kereta atau kendaraan bermotor yang dialami CC20145 rupanya cukup sering. Belum lagi kejadian aneh yang dialami para teknisi yang memperbaiki lok ini pasca tabrakan.
Sesuai prosedur, setelah diperbaiki di Balai Yasa Yogyakarta, CC 20145 diuji statis untuk memeriksa kelengkapannya. Setelah semuanya beres, lok diuji dinamis di jalur tes di depan komplek Balai Yasa. Saat dipacu dengan kecepatan tinggi, mendadak rem gagal berfungsi, sehingga lok terus melaju dan menghantam dinding beton pembatas jalur tes. Sekali lagi, CC 20145 mengalami kerusakan dan harus diperbaiki. Merasa kebingungan dengan CC 20145, teknisi Balai Yasa yaitu Bapak Panut dan Bapak Suroso merasa perlu untuk memanggil tenaga ahli General Electric langsung dari Amerika Serikat. Saat sedang memeriksa CC 20145, tenaga ahli General Electric itu bercerita bahwa saat proses pembuatan lok yang satu ini memang sudah bermasalah karena banyak sekali muncul kecelakaan kerja. Akhirnya, diputuskan selain diperbaiki secara material, CC 20145 juga harus diperbaiki secara spiritual. Sesuai adat orang Jawa, para teknisi Balai Yasa Yogyakarta sepakat meruat lok ini untuk membuang sial. Caranya dengan mengadakan selamatan, lalu memasang sepasang tapal kuda bekas di kedua ujung bemper CC 20145, memberikan beberapa gram emas dan menyepuh dengan lapisan krom sehingga terlihat mengkilap pada bagian samping bawah lok, di sekitar grill dynamic brake dan grill filter udara. Dari cerita yang beredar, setelah menjalani ruatan, CC 20145 tidak lagi bernasib sial dan frekuensi gangguan serta kecelakaan juga berkurang. Jadwal dinasnya pun kembali dialokasikan untuk kereta jarak jauh ke berbagai tujuan. Menarik kereta penumpang berbagai kelas, mulai dari kelas bisnis sampai kelas ekonomi. Menjelajah sampai ke Jakarta, hingga ke ujung timur Pulau Jawa atau mendaki di sepanjang jalur Priangan Timur. Bukan cuma kereta penumpang, CC 20145 juga sering berdinas menarik berbagai kereta barang. Tentu saja tampilan CC 20145 yang tidak biasa ini menarik perhatian semua orang yang melihat. Terlebih para pecinta kereta api atau rail fans yang sudah tahu cerita tentang lokomotif ini. CC 20145 menjadi objek yang selalu diburu untuk didokumentasikan. Lokomotif ini seolah menjadi objek wajib bagi para penggemar fotografi dan videografi kereta api untuk dikoleksi. Setelah bertahun-tahun beroperasi, rupanya ruatan yang dilakukan dipercaya berhasil mengubah nasib CC 20145 sehingga penampilan uniknya pun dipertahankan sebagai penolak bala. Hanya saja bagian krom di sekitar grill dynamic brake dan filter udara sudah lama menghilang entah kemana. Saat berganti livery menjadi putih, lapisan krom yang menjadi ciri khasnya tetap dipertahankan. Livery boleh terus berganti, namun ciri khas CC 20145 tidak akan pergi. Bahkan saat nomornya berganti menjadi CC 2018307, lapisan krom mengkilap masih tetap terpasang rapi. Yang akan selalu menjadikan lokomotif ini sebagai anggota keluarga CC 201 dengan penampilan yang paling unik.